Monggo dari Ibu ada yang lain, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Wah, ini moderatornya. Yang ingin saya tanyakan tadi disampaikan bahwa kejujuran ini membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan ini membawa kita kepada kesucian. Dan terkait dengan itu sering saya di sekolah ini disuruh membawa uang. Terus memang kami mengeluarkan ini apa adanya. Tetapi dari sistem ini disuruh membuat kota-kota yang mungkin tidak dikeluarkan dengan aslinya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana saya membagi untuk sikap seperti itu. Lalu yang kedua, setelah ini nanti, setelah Pak Ustadz ini mengisi, nanti kan seterusnya akan di pekan-pekan banyak ini akan dimohon untuk mengisi untuk pembelajaran Al-Quran. Biar Al-Quran ini benar-benar menjadi mukjizat bagi kita semua, khususnya jemaah muslim Al-Quran. Nah ini tidak apa-apa Pak, sambil saya sampaikan. Kemarin ini kan ada evaluasi Pak. Dari evaluasi tersebut ada yang kalau disuruh membaca satu-satu, ini memang ya agak bapak-bapak itu dan bapak itu juga ini banyak yang satu-satu itu tidak masuk dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya ini mohon untuk kita bisa sama-sama dibuat, Pak. Biar mukjizat ini juga pelan-pelan masuk pada kita. Seperti itu. Itu yang dapat saya tanyakan dan juga saya sampaikan untuk yang dari saya. Dan bahwa nanti Bapak Ibu juga semangat untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat ke depannya. Ini seperti ini akan Pak Islam akan dihadirkan pekan-pekan yang akan datang. Terima kasih Pak. Ya. Bismillah. Ya saya ini harus jawab sesuai dengan ilmu. Tidak bisa saya jawab tidak sesuai dengan ilmu. Berkenaan dengan kejujuran, banyak manipulasi karena sistem administrasi. Pertanyaannya adalah, Anda lebih mengutamakan sistem administrasi atau hakikat kejujuran? Kalau dari saya, hakikat kejujuran diutamakan. Misal contoh, sistem administrasi yang tidak jujur itu membawa manfaat bagi kita, lalas administrasi di dalam birokrasi dunia. Tapi pertanyaannya, ketika nanti di hadapan Allah lalas tidak. Kenapa? Karena memang ada beberapa birokrasi atau sistem itu yang mengajak kepada kedustaan. Contoh, Bu, ini nanti notanya dibuat 100.000 ya Bu ya. Lho piye Pak, wong blonjone 75.000, ora apa-apa Bu, men turah 20.000, engko digo operasional. Kan gitu. Iya kan? Misalnya seperti itu. Nah, apakah tidak bisa jika administrasi itu ditulis apa adanya? Pertanyaannya, apakah tidak bisa bila administrasi itu ditulis apa adanya? Misal contoh, menganggarkan untuk beli papan tulis misalnya. Keluar butuh bensin tidak? Butuh. Butuh tenaga tidak? Mau bakso itu panas-panas ngotong papan sak meter, ya kan? Ya sudah. Dikasih uang ya sama misalnya sama sekolah 200.000.
Sudah tulis saja. Bensin 10.000. Bakso tadi kita berdua 30.000. Beli papan tulis 150.000. Total sekian. Serahkan sama pimpinan. Mungkin ini baksonya dicoreng ya. Saya Pak, baksonya aku dibelanjane napa bayar piyambak. Yo kamu bayar sendiri yo nggih pun, corek. Bensinnya Pak, corek ya bensinnya, hanya papan tulisnya saja. Ya sudah hanya 170 misalnya. Anggarannya 200, tulis anggaran 200. Saya nggak mau Pak, saya bohong berarti. Bapak aja yang nulis kalau tegel lah sudah. Bukan saya lah. Saya pecat ya nggak apa-apa dipecat. Alhamdulillah, saya sudah berhenti kebohongannya. Iya kan? Iya. Aduh, saya takut dipecat. Ya. Saya dulu sering gontok-gontokan dengan pimpinan, Ibu. Ketika di birokrasi sering gontok-gontokan. Saya nggak mau. Ini papan tulis harga 170 kok disuruh nyatet 200 cateten dewek. Aku yang penting lapornya 170. Noh, susuke 30.000. Ini nanti dibuat 200 enggak mau, Bapak. Saya enggak mau. Kenapa? Karena ketemunya 170. Kok saya harus nulis 200? Pertanggungjawaban saya di mata Allah 30.000 di mana? Saya lebih takut sama Allah daripada penjenengan, Bapak. Karena saya pribadi yang diminta oleh Allah jadi orang jujur. Anda kesini nggak gaji saya, yang gaji yayasan. Memerintahkan saya untuk tidak jujur. Tak viralkan loh Bapak. Mantap ya. Sekarang Bapak viral kan? Jadi pribadi yang jujur. Berani tidak Ibu yang bekerja di instansi-instansi disuruh markup nota, berani tidak Ibu untuk berkata jujur, bersikap jujur. Alhamdulillah. Iya. Saya pernah bekerja di perusahaan orang Cina. Orang Cina memang, orang Cina Jawa ya. Itu. Saya diminta untuk merekap keuangan kafe. Merekap keuangan kafe. Keluarnya sekian, nanti ditulis sekian. Saya nggak mau. Saya dipecat saja, nggak masalah. Gitu. Dan sampai dengan detik ini pun saya juga tidak bekerja di instansi-instansi tertentu. Saya diminta untuk beramal soleh di tempat-tempat tertentu. Maka saya tidak mau kalau diperintahkan untuk tidak jujur, diperintahkan untuk ini dan itu, saya nggak mau. Saya nggak mau. Maka ibu-ibu berani tidak? Solusinya berani tidak untuk jujur di depan pimpinan. Yang kedua, berani tidak? Tidak berani, ya sudah. Yang kedua, berani tidak Anda jujur di dalam pribadi diri ibu, laporkan kejujuran. Engko sing ora jujur urusannya yang lainnya. Nanti kalau dimarahi siap, kalau dipecat siap. Nah, itu. Siap. Nah, gitu ya. Itu pilihan ibu. Nah, kalau ibu tidak berani semua, ya sudah, ibu lakukan seperti itu dengan banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni saya terpaksa ini ya Allah. Ya Allah saya terpaksa ini. Jadi panjenengan dikir oke ketika itu mereka itu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim begitu. Ampuni saya nggak mau ini, nggak jujur ini tapi saya dipaksa ini. Ya Allah saya dipaksa. Hukum orang dipaksa boleh. Ada sahabat Nabi yang dipaksa untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapannya disiksa orang tuanya, disuruh mencela dia, dipaksa dia, nggak mau, paksa, wah, dibunuh itu.
Akhirnya dia mengeluarkan kata hinaan kepada Rasulullah. Rasulullah datang, dia menangis, ya Rasulullah saya sudah murtad, saya menghina Anda gini-gini. Dikatakan sama Rasulullah, Allah tidak menghukum orang yang terpaksa. Tapi benar-benar terpaksa. Jangan menikmati, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Tapi memang benar-benar terpaksa sambil nangis itu nulisnya. Astagfirullahaladzim. Orang terpaksa guyu-guyu alhamdulillah. Astagfirullah. Terpaksa ya menangis tenan. Dipaksa itu menangis tenan, betul tidak? Iya, menangis tenan. Astagfirullahaladzim, deleweran. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, petang 100 juta ya Allah, padahal metune 300 juta, 1 juta ya Allah, nangis tenan. Ya. Nah, solusinya kalau pengen aman yang ketiga. Jadi panjenengan ya terpaksa betul, minta ampun sama Allah betul, ya terpaksa betul, nangis betul, istighfar betul. Dan Anda senantiasa mengusahakan di forum-forum untuk menegakkan kejujuran administrasi. Kira-kira kalau jujur administrasi didukung Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ditolak? Nah, lagi ini ya tahu. Ditolak soalnya. Ya itu makanya diperjuangkan di lapangan berbeda Ustaz. Makanya diperjuangkan di forum-forum, misalnya di atasnya kepala sekolah ada siapa? Pengawas. Di pengawas ada siapa lagi? Nah di forum-forum yang tinggi itu sampaikan, saya sebagai pelaksana harian, saya mohon kejujuran administrasi ditegakkan. Ini birokrasi yang tidak jujur mohon dihapuskan. Bicara sama yang di atasnya lagi. Di atasnya lagi, bicara lagi di atasnya lagi. Gitu. Berani tidak? Kalau saya berani. Yang kita takutkan hanya Allah dan Rasulnya. Berani menyuarakan kebenaran. Saya sering seperti itu. Ini pimpinan ini nggak kontal, gontok-gontokan, mangkat ning dhuwure meneh sampaikan. Bar kuwi nanti ditegur. Nanti dia memanggil saya gontok-gontokan, ayo gitu. Atasan terus gitu. Nah, seperti itu jawabannya. Kemudian yang kedua, Anda pun ya, dulu ketika saya minta untuk membaca satu-satu, sebelum membaca satu-satu pasti membaca berjamaah. Itu pasti. Jadi ada slide, ada layar, membaca berjamaah dulu. Sudah bisa? Iya bisa, kan? Udah bisa? Bisa gitu ya. Oke, buktinya mana? Satu-satu. Kan saya itu juga pengen tahu apakah ibu bapak sudah bisa belum. Di Jojo aku koyok dodolan jamu. Orang mandi. Lucu deh. Nanti kalau Jojo kayak dodolan jamu. Ditanya Ustadz Muslim gimana Masjid Al Huda bisa baca Quran? Bisa. Buktinya apa? Enggak tahu ya. Mau berjamaah bisa. Wah saya nanti ditanya sebagai mu'alim ya bingung juga jawabnya. Wah bagaimana ini? Ternyata belum bisa. Gitu. Maka ketika satu-satu itulah saya mengetahui siapa dari bapak-bapak yang belum bisa, yang sudah bisa, yang kurang bisa, yang tidak bisa sama sekali. Saya kan juga tidak memaksa harus benar, betul tidak? Ya. Iya. Tetapi ada bapak-bapak yang kemudian dia tidak hadir lagi dikarenakan merasa tidak bisa. Gitu kan? Permasalahan di situ. Maka bapak-bapak, saya menyampaikan di awal, hadapun hasil serahkan sama Allah. Yang penting kita ikhtiar. Ustaz aku pokoknya megah yang dikon ngono, nah, gitu ya. Orang mangkat aku baik. Bisa dibicarakan itu teknis. Berarti nanti disepakati ya bacanya berjamaah saja. Tidak usah satu-satu bisa. Bisa. Bisa juga, itu cuma teknis saja. Karena Al-Quran Al-Karim itu menjadi keterampilan jika diucapkan. Saya dulu jadi murid, nggak mungkin bacaannya baik dan benar kalau tidak disuruh mengucapkan di depan guru. Guru saya baca Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, bacaannya begitu. Akhirnya bukan A, tapi A. Tirukan A. Harus begitu. Karena memang kita menghendaki memastikan peserta itu bisa. Itu tugas mu'alim. Maka harus ditalkin A. Coba Bapak ucapkan A, kan gitu kan? Oke, 1 A. Oh, bisa alhamdulillah. 2 A. 3 oh, belum bisa ini. Bapak kok kenapa belum bisa A coba? Sakit gigi Ustaz. Oh, tahu. Nanti ketika ditanya sama Allah, itu jamaahmu ada yang nggak bisa, sakit gigi ya Allah. Kan gitu. Iya. Iya. Kenapa saya meminta untuk satu-satu? Karena ada tanggung jawab yang harus diberikan kepada pemimpin saya, bos saya, Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Saya kan cuma dai saja. Saya cuma jongos saja. Bos big bosnya kan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, apabila bapak-bapak tidak menghendaki itu, saya nanti juga akan lapor. Ya Allah, Mas, malam-malam saya ngajar Masjid Al-Huda. Itu disuruh satu-satu enggak mau ya. Kok baru orang tuh gimana ya Allah? Jadi bareng-bareng ngono sakit gitu ya Allah. Oh ya, ngono ya wes. Oh ya, jalan bareng-bareng gitu Allah. Nanti berarti masalah ini selesai gitu. Terus ditanya ya terus. Oh ya beres ya wes gitu. Bisa. Nanti saya tetap laporan sama Allah. Gitu ya. Jadi saya tetap laporan bilang sama Allah, ya Allah, Masjid si Bella Al-Huda menikah, boten keparang yen setunggal-setunggal. Ya kula nggih matur ngeten sama Gusti Allah. Gitu. Karena saya punya atasan. Gitu ya. Baik. Nah, untuk teknisnya kalau memang ibu bapak menghendaki tidak satu-satu sangat bisa. Asalkan konsisten nanti bapak ibu hadir. Kok bareng wis ora siji ya padha wae. Dituntut sing TK. Lah wis delala, oh wis ora siji-siji ya ora hadir loh, kan gitu. Ya konsisten hadir. Gitu. Kenapa? Karena ini kemuliaan kita bersama. Al-Qur'an itu kemuliaan kaum muslimin, betul tidak? Siapa yang meninggikan kemuliaan ini? Apakah tetangga sebelah mau meninggikan kemuliaan ini? Tidak. Apakah Al-Quran ini mau ditinggikan sama tetangga sebelah? Orang-orang non-muslim? Tidak. Justru Al-Quran ini ditinggikan oleh siapa kalau tidak oleh kita? Betul begitu Bapak Ibu? Ya. Semoga ini bisa memberikan jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.